Halo guys, apa kabar? Di video kali ini, gue akan menceritakan lagi sebuah film yang mengisahkan tentang aksi seorang mantan polisi militer yang terkenal cerdas dan mampu membongkar kasus kejahatan yang menjebak seorang sniper, di mana ia dituduh telah melakukan pembunuhan sebanyak 5 orang dengan 6 tembakan. Tak tanggung-tanggung, si tersangka dituntut hukuman mati. Bagaimanakah aksi Tom Cruise yang berperan sebagai Jack Reacher membongkar konspirasi? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah peristiwa penembakan oleh seorang sniper yang menyasar korbannya secara acak. Dari peristiwa itu diketahui memakan korban sebanyak 5 orang setelah pelaku melepaskan 6 tembakan. Sesaat kemudian, petugas kepolisian yang diketuai oleh seorang detektif yang bernama Emerson mendatangi lokasi yang dicurigai sebagai tempat tembakan berasal. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Emerson menemukan sebatang selongsong peluru dan sekeping koin pembayaran biaya parkir yang diduga milik pelaku. Setelah dilakukan scan sidik jari pada koin tersebut, ditemukan identitas si pemilik sidik jari yang bernama James Barr. Seketika petugas mendatangi alamat pelaku dan meringkusnya dalam keadaan tak berdaya. Emerson melanjutkan investigasinya. Ia menemukan obat-obatan, sejumlah peluru aktif beserta alat perakitnya, dan mobil van putih yang diduga kuat mobil itulah yang digunakan pelaku menuju ke lokasi penembakan. Hal itu sesuai dengan rekaman CCTV dari gedung tempat pemarkiran yang merekam plat mobil tersebut. Tersangka kemudian diinterogasi oleh detektif Emerson, seraya diperlihatkan foto barang bukti yang semakin menguatkan tuduhan atas dirinya. Disaksikan oleh Alex Rodin yang merupakan seorang jaksa wilayah di Pittsburgh, Emerson memaksa James untuk mengakui perbuatannya. James Barr terancam hukuman mati, namun bukannya mengakui, ia justru menulis permintaan untuk menemukan seseorang yang bernama Jack Reacher. Mereka penasaran dengan nama tersebut. Setelah Emerson menelusuri, katanya Jack Reacher adalah seseorang yang sulit ditemukan. Tak memiliki alamat rumah, merupakan mantan perwira polisi militer yang dikenal sebagai penyelidik yang cerdas dengan berbagai penghargaan yang telah diraihnya. Ia juga pernah menjalani tugas di berbagai wilayah konflik. Meski terkenal dengan pengabdian yang baik, ia justru memutuskan untuk keluar dari dunia militer secara tiba-tiba 2 tahun silam. Hal yang mengejutkan lagi, Jack memiliki catatan kriminal yang bersih. Namun tak seorang pun yang mampu menemukannya kecuali dirinya ingin ditemukan. Tak berselang lama secara tiba-tiba, seorang pegawai wanita membuka pintu dan berkata, ada seseorang yang bernama Jack Reacher ingin bertemu. Hal itu tentu saja membuat mereka, Emerson dan Rodin yang baru saja membicarakannya terheran-heran. Ketika ditanya perihal kepentingannya, Jack hanya menjawab dengan menyebut nama James Barr. James Barr. Lalu mereka pun menemui James Barr yang dalam keadaan koma, dengan kondisi wajah yang babak belur dan sulit dikenali. Jack mengetahui bahwa James Barr sengaja dikorbankan. Saat ditanya oleh Jack mengapa mereka membiarkan hal itu terjadi, Rodin hanya menjawab, katanya itu adalah suatu kelalaian, dan mereka akan menanyai James ketika siuman nanti. Kini giliran Rodin yang bertanya kepada Jack, mengapa James menyebut namanya. Namun Jack tak memberi jawaban dan justru meminta untuk melihat barang bukti. Disitulah Rodin menuntut jawaban dari Jack. Hingga akhirnya Jack meninggalkan ruangan, dan mereka berdua tetap mengikuti Jack. Mereka melanjutkan perdebatan di luar ruangan. Rodin dan Emerson beranggapan Jack adalah teman James. Hingga datanglah seorang wanita, putri dari jaksa Rodin yang bernama Helen. Ia adalah pengacara James Barr yang akan membela James dari hukuman mati. Perbedaan profesi dan keberpihakan membuat Helen tak segan-segan melarang ayahnya untuk menemui James kliennya. Begitu mengetahui bahwa yang datang adalah Jack Reacher, Helen terkejut. Karena Jack adalah orang yang paling ia cari dan butuhkan untuk menjadi saksi pembela di pengadilan nanti. Namun Jack tetap saja menolak. Ia mengatakan James bukanlah temannya. Lalu beralih ke sebuah resto. Jack dan Helen sedang membicarakan hal terkait kemungkinan untuk membebaskan James. Namun Helen menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menyelamatkan James dari hukuman mati karena sudah barang tentu ayahnya akan memenangkan kasus tersebut. Rodin dikenal sebagai jaksa yang tak pernah kalah dalam menangani kasus besar. Ia selalu memberi 2 pilihan kepada tersangka, mengaku atau menjalani hukuman mati. Mengetahui pembicaraan sedang direkam, Jack mematikan alat recording Helen dan melanjutkan pembicaraan. Ia lalu menjelaskan bahwa dahulu James adalah seorang sniper intai yang ditugaskan di wilayah Irak. Setiap pekan James dilatih dengan 2000 tembakan. Di Irak, setiap hari James memantau aktivitas warga melalui teropong senjatanya. Selama 2 tahun bertugas, James tak pernah mendapat izin untuk menembak. Namun tiba-tiba saja pasukan ditarik dari Irak. Hal itu menyisakan semacam perasaan gatal pada jemari James. Ibarat nafsu yang tak pernah terlampiaskan, ia mendapat latihan tembak selama 2 tahun, namun bukan ditujukan untuk manusia. Ya, dia butuh pelampiasan.
Secara sadar atau tidak, ia membunuh 4 orang dengan senapannya. Kasus tersebut kemudian diungkap oleh Jack yang saat itu menjabat sebagai polisi militer. Namun kasus pembunuhan itu ditutup oleh seseorang yang mengatasnamakan perang. Maka dari itu Jack datang bukan untuk membela James, namun justru ingin menguatkan tuduhan pembunuhannya. Setelah mendengar ucapan Jack, ternyata tak menyurutkan niat Helen untuk membela James. Ia tetap ingin agar ada pengadilan yang adil bagi James dan menyelamatkan James dari hukuman mati. Helen berharap agar Jack bersedia menjadi ketua penyelidiknya dan menilai kasus secara objektif. Namun Jack tetap ingin pergi malam itu. Di saat Helen sudah tak tahu lagi harus berbuat apa untuk menyelamatkan James, tiba-tiba Jack muncul lagi dan membuat sebuah kesepakatan. Ia bersedia menyelidiki kasus James, namun Jack juga meminta agar Helen menginvestigasi para korban secara objektif pula. Singkat cerita, Helen pun mendatangi rumah para korban satu persatu. Sedangkan Jack mendatangi TKP dan lokasi penembakan. Di sisi lain, seorang pria sedang memantau aktivitas Jack, sembari memegang biodata Jack sewaktu masih bertugas sebagai polisi militer dulu. Dengan berbagai drama yang telah terjadi, akhirnya Helen berhasil menggali sedikit informasi mengenai para korban kendati nyawanya sebagai taruhan. Sementara itu, Jack juga dipersilahkan untuk melihat barang bukti yang telah dikumpulkan oleh Emerson. Aksi saling sindir antara Jack dan Emerson terus berlanjut. Sepertinya Emerson meremehkan kemampuan Jack karena melihat Jack tidak mencatat atau melakukan dokumentasi saat mengamati barang bukti. Emerson kemudian mencoba mengetes Jack dengan menanyai nomor seri senapan pelaku yang barusan dipegangnya. Tapi Jack justru balik bertanya pada Emerson mengenai tahun pembuatan yang tercetak pada koin pembayaran parkir pelaku. Emerson hanya terdiam karena dirinya tak mengingat. Dengan santainya Jack menjawab, 1968. Lalu beralih ke sebuah bar. Entah Jack bermaksud menyelidik atau sekedar mencari hiburan. Setelah tak cukup lama terduduk, ia dihampiri oleh seorang gadis yang mengajaknya berkenalan. Dia bernama Sandy. Akan tetapi Jack memperkenalkan diri dengan nama berbeda. Ia menggunakan nama Jimmy Reese. Di sela percakapannya, Sandy mengajak Jack ke mobilnya untuk berbuat sesuatu. Namun Jack menolak dengan alasan ia sedang menghemat keuangannya. Namun ternyata ucapan Jack membuat Sandy tersinggung. Ia merasa Jack telah mengatainya sebagai pelacur. Reaksi Sandy yang mengatakan dirinya bukan pelacur didengar oleh teman lelakinya yang mengaku sebagai saudara Sandy. Mereka menantang Jack untuk menyelesaikan permasalahan secara jantan. Dengan tidak berkeberatan, Jack menerima tantangan mereka. Sebelum bertarung, Jack malah memberi kesempatan kepada mereka untuk kabur. Tapi mereka menganggap Jack terlalu songong. Dan benar saja, Jack menghabisi para pemuda itu dengan mudah. Tak lama kemudian, polisi pun datang menghampiri mereka. 3 orang diantaranya berhasil kabur termasuk Sandy, sementara 3 orang lain dalam kondisi cedera parah. Jack berusaha tidak melawan dan menyerahkan diri kepada polisi. Di ruang tahanan kepolisian, Jack didatangi oleh Helen dan Emerson. Emerson yang sedari awal tak menyukai Jack, melontarkan kalimat-kalimat ancaman dan kurang menyenangkan bagi Jack. Katanya, korban Jack mengalami cedera yang cukup serius akibat perkelahian tadi. Namun ketika Emerson hendak meninggalkan ruangan, Jack balik memanggil Emerson dan menyebutkan nomor seri senapan yang digunakan pelaku penembakan. Hal itu membuktikan Jack adalah seorang penyelidik handal yang tak bisa diragukan kemampuannya, memiliki ingatan yang kuat dan mampu mengingat sesuatu hanya dengan sekali melihatnya. Seketika Emerson pergi dengan perasaan malu. Akhirnya Jack dibebaskan dengan bantuan Helen. Jack merasa curiga dengan Sandy dan kelima lelaki yang mengaku saudaranya. Ia yakin ada seseorang yang menugaskan mereka untuk menghabisi dirinya. Sementara Helen melaporkan temuannya bahwa korban tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Helen pesimis. Ia menilai James layak menerima hukuman mati karena James telah membunuh 5 orang yang tak bersalah. Tak sampai di situ, Jack terus melanjutkan penyelidikan. Ia mendatangi sebuah toko suku cadang yang menurut penuturan Sandy sewaktu di bar, dirinya bekerja di toko suku cadang. Setelah menanyai Gary yang bekerja sebagai penjaga toko, akhirnya Jack mengetahui bahwa Sandy bekerja di toko itu. Namun terlebih dahulu, Gary ingin mengetahui tujuan Jack mencari Sandy. Tanpa seizin Gary, Jack memaksa masuk ke ruang kerja karyawan. Melihat kedatangan Jack membuat Sandy terkaget. Setelah menyuruh Gary pergi dan berbicara 4 mata, dengan sendirinya Sandy mengakui bahwa ia telah disuruh oleh seseorang yang bernama Jeb Oliver. Seseorang yang bekerja di toko tersebut dan memiliki bisnis sampingan meracik sabu. Sandy terlihat pasrah dan menuruti semua keinginan Jack. Asal dirinya tak disakiti. Ia memberikan alamat Jeb Oliver kepada Jack dan meminjamkan mobilnya.
Ketika Jack akan pergi, Sandy bahkan mengajak Jack untuk berkencan. Namun Jack justru memperingatkan Sandy untuk keluar kota beberapa hari tanpa menjelaskan maksudnya. Jack kemudian mendatangi alamat Jeb Oliver dan menemukan wanita tua yang sepertinya dalam pengaruh narkoboy. Jack lalu memasuki rumah tersebut, namun rupanya wanita itu hanya berpura-pura. Ia lalu menghubungi seseorang dengan ponsel miliknya. Setelah menyelidik cukup lama, Jack kedatangan beberapa rekan Jeb Oliver. Dengan mudah Jack menghadapi mereka. Salah seorang anak buah Jeb Oliver dipaksa oleh Jack untuk mengungkap keberadaan Jeb Oliver saat ini. Namun mereka tak satu pun yang mengetahui keberadaan bosnya itu. Jack akhirnya berasumsi Jeb Oliver telah mati. Ia mulai menemukan benang merah dari kasus James Barr. Jack menemukan banyak kejanggalan saat mendatangi lokasi. Sniper sekelas James Barr tergolong cukup handal. Menurutnya, dengan set lokasi yang telah didatangi oleh Jack, beserta tembakan yang meleset hanya mengenai 5 dari 6 tembakan tidak mencerminkan cara James. Terlebih lagi setelah mengetahui Jeb Oliver bermaksud menyerangnya. Semakin menguatkan bukti bahwa kemungkinan James telah dijebak. Sesuatu yang tak disadari oleh semua orang, maka dari itu, Jack telah mengetahui alasan James menyebut namanya. Karena James ingin agar Jack lah yang menyelidiki kasus yang mengkambing hitamkan dirinya. Mendengar penuturan Jack, Helen merasa terpukau. Ia sangat menyayangkan keputusan Jack untuk pensiun terlalu dini dari polisi militer. Mereka berdua terus mengusut lebih dalam, mencari siapa dalang di balik konspirasi pembunuhan yang mengkambing hitamkan James. Dengan kecerdasannya, Jack mampu mengungkap sosok yang merupakan otak di balik pembunuhan. Adalah pemilik perusahaan konstruksi yang bernama Lebendauer Enterprises. Mereka membunuh 4 orang secara acak untuk menyembunyikan satu korban spesifik, yaitu pemilik perusahaan konstruksi Olaine Airchor. Diketahui Lebendauer ingin mengakuisisi perusahaan Olaine Airchor, namun pemilik Olaine Airchor menolak, sehingga disitulah mereka murka dan mengutus penembak jitu untuk membunuhnya. Di sisi lain, Sandy yang ingin keluar malam tiba-tiba dihampiri oleh Charlie yang mengaku sebagai tetangga Sandy. Dengan berbasa-basi mengajak Sandy minum, Charlie menghabisi nyawa Sandy bersama seorang rekannya. Beberapa saat kemudian, Emerson menemukan mayat Sandy di tempat sampah, tepatnya di sebuah motel tempat Jack menginap. Di saat yang sama, Jack juga ingin pulang ke motelnya dan melihat mayat seorang wanita yang sedang dievakuasi. Ia pun sudah tahu kalau mayat itu adalah Sandy, dan sepertinya ia juga akan dikambing hitamkan. Tak berselang lama, keluarlah Emerson dari motel dan melihat Jack yang sedang berada di halaman depan. Melihat tatapan Emerson, Jack mengetahui bahwa Emerson tengah memiliki maksud yang tidak baik. Dengan spontan, Emerson mengeluarkan pistol dan meneriaki Jack sebagai tersangka. Ia segera menancap gas melarikan diri dari tempat itu. Dengan cepat, detektif Emerson beserta rombongan polisi mengejar Jack, sedangkan Jack sendiri ingin menangkap Charlie yang selalu membuntutinya. Hingga tiba di tengah kota, Jack mencoba mengecoh mereka dengan meninggalkan mobilnya yang sedang berjalan sendiri. Sedangkan Jack ikut menumpang pada sebuah bus. Emerson dan Rodin lalu mendatangi Helen mencari tahu keberadaan Jack. Mereka lalu menjelaskan bahwa Jack telah melakukan banyak tindakan kriminal. Namun Helen juga mengaku tak mengetahui keberadaan Jack. Tak berselang lama, telepon berbunyi. Begitu Helen mengangkatnya, ternyata yang menelpon adalah Jack. Jack lalu mengatakan kepada Helen, dirinya telah dijebak atas kasus pembunuhan Sandy. Keadaan yang sama persis terjadi pada James Barr. Jack mencurigai seseorang, antara ayah Helen atau Emerson yang ikut terlibat. Jack juga memberitahu Helen bahwa ia telah membawa kabur mobilnya. Namun Jack berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut. Setelah melihat Emerson yang sepertinya sedang mencurigai percakapannya dengan Jack, Helen segera menutup telepon dan menyuruh mereka pulang. Jack kemudian mendatangi lapangan tembak yang terletak di Ohio. Ia bertemu dengan pemilik lapangan yang bernama Martin Cash, pensiunan sersan ahli senjata Korps Marinir. Dengan berbahasa basi, Jack lalu berpura-pura mencari temannya yang tak lain adalah James Barr. Ia berharap dapat menemukan informasi siapa penembak terbaik di tempat itu. Jack menggunakan nama berbeda lagi saat bertemu dengan Martin. Namun Martin sepertinya berusaha menyembunyikan informasi dari Jack. Setelah menjelaskan dirinya yang sebagai penyelidik pengacara James Barr, akhirnya Martin bersedia. Tapi terlebih dahulu, Martin memberi Jack challenge 3 tembakan di tengah papan target, barulah ia bersedia untuk ditanya. Jack menerima tantangan itu, tapi ia meminta 1 tembakan percobaan. Rupanya, tembakan percobaan Jack jauh meleset dari pusat target. Namun 3 tembakan sesungguhnya membuat Martin mau tak mau harus mengakui kemampuan Jack. Martin lalu menceritakan bahwa James Barr lah penembak terbaiknya. Setelah melihat rekaman CCTV, James akhirnya mendapat wajah pelaku. Orang itu adalah Charlie, yang diduga kuat sebagai kaki tangan oknum yang mengkambing hitamkan James Barr. James lalu menghubungi Helen perihal temuannya.
Ia mengingatkan Helen untuk tidak berbicara kepada siapapun. Namun rupanya, Helen tengah melakukan pembicaraan kepada ayahnya perihal bukti-bukti yang telah ia kumpulkan bersama Jack Reacher terkait kemungkinan James telah dikambing hitamkan oleh sebuah konspirasi pembunuhan online Archer yang dilakukan oleh anak buah pemilik perusahaan Lebendauer Enterprises. Pemilik online Archer telah menolak melepaskan saham untuk Lebendauer Enterprises yang dikenal sebagai perusahaan konstruksi multinasional. Namun ternyata perusahaan tersebut hanyalah kedok untuk menggunakan dana publik. Mereka membangun infrastruktur yang tak diperlukan, melakukan tindakan korupsi secara masif, dan anehnya lagi, tak pernah ada investigasi terhadap perusahaan tersebut. Akan tetapi ayahnya menganggap itu hanya delusi Helen, sangat tak berdasar dan tak masuk akal. Mendengar jawaban ayahnya, semakin membuat Helen yakin ayahnya terlibat dalam konspirasi jahat Lebendauer. Ia pun pergi meninggalkan ayahnya. Namun saat Helen memasuki lift, tiba-tiba seseorang menahan pintu lift yang akan tertutup. Rupanya, orang itu adalah Emerson. Emerson merupakan komplotan dari anak buah Zack yang merupakan pemilik Lebendauer. Emerson menyetrum Helen hingga tak sadarkan diri, dan mereka membawanya menuju markas milik Zack di sebuah wilayah pertambangan. Di tempat lain, Jack mendatangi sebuah klub malam dan mencoba menelpon Helen. Namun ternyata, yang mengangkat telepon adalah Charlie. Mereka lalu terlibat aksi saling ancam dan tawar-menawar. Hingga akhirnya Charlie memberikan alamatnya agar Jack mendatangi mereka. Singkat kata, akhirnya Jack tiba di lokasi. Ia mulai mengamati situasi. Terlihat beberapa anak buah Zack yang sedang menjaga, dilengkapi dengan senjata, sedang menanti kedatangan Jack. Tak lama datanglah Martin memenuhi panggilan Jack dengan membawa senapannya. Berharap Martin juga membawakan senjata yang sama untuk dirinya, namun ternyata Martin hanya memberinya sebuah pisau belati. Dengan alasan ia tak mengizinkan Jack untuk membunuh dengan senapannya. Mau tak mau, Jack akhirnya menerima pisau itu. Ketimbang dirinya tak memiliki senjata sama sekali. Terlihat sepertinya Martin tak ingin banyak membantu Jack. Dengan inisiatifnya sendiri, Jack akhirnya melakukan cara yang tak biasa. Ia memundurkan mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi. Melihat hal itu membuat Charlie dan rekannya merasa senang dan menganggap Jack datang untuk mengantar nyawa. Mereka lalu menembaki mobil Jack dan nasib sial tiba-tiba saja menimpanya. Mobil tiba-tiba berhenti setelah batu besar mengganjalnya. Seketika, mobil Jack diberondol peluru. Beruntungnya, Martin segera melepaskan tembakan mengalihkan perhatian mereka. Dan Jack berhasil keluar dari mobil. Martin berhasil menembak seorang anak buah Zack. Begitu juga dengan Jack yang berhasil membunuh satu orang dan merampas senjatanya. Sementara senapan Charlie telah dibuat rusak oleh Martin. Jack lalu bergerak masuk mendobrak sebuah bangunan yang dicurigai tempat Helen disandra, namun ia tak menemukan siapa-siapa. Setelah membaca petunjuk pada peta bahwa terdapat sebuah kantor utama yang tak jauh dari situ, Jack segera menuju ke kantor tersebut. Di sana sudah ada Zack, Helen, Emerson, dan anak buahnya yang lain. Charlie datang mengambil senjata, serta mengajak anak buah lain untuk ikut bersamanya. Dengan mudah, Jack menghabisi anak buah Zack setelah Martin mengecoh mereka, menyangka yang membawa mobil adalah Jack. Sementara Charlie yang sedang mencari keberadaan Jack, secara tiba-tiba dihampiri dan diancam dari belakang untuk segera menyatukan senjata. Rupanya, Jack mengajak Charlie untuk berduel. Pertarungan sengit pun terjadi di bawah derasnya guyuran hujan. Charlie tak mampu mengungguli Jack. Ia dipatahkan kedua kaki, tangan, dan terakhir lehernya sekaligus mengakhiri riwayatnya. Menyadari kekalahan Charlie, membuat Emerson mengancam Helen. Ia mengarahkan pistol pada kepala Helen dan ke arah pintu untuk menembak Jack juga. Akan tetapi Jack lebih tangkas. Mereka berdua bersamaan menarik pelatuk. Jack berhasil menghindari tembakan Helen, sedangkan Emerson terkena headshot, walaupun dirinya telah bersembunyi di belakang tubuh Helen. Helen lalu menjelaskan bahwa Jack telah salah paham kepada ayahnya. Emerson lah yang terlibat dalam persekongkolan mereka. Jack lalu mendekati Zack yang sedang terduduk di belakang Helen. Setelah menanyai Zack, Jack lalu menyuruh Helen untuk menelpon polisi. Namun mereka terlibat perdebatan. Menurut Zack, justru Jack lah yang akan dipenjara. Dirinya akan bersaksi atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Jack. Lantas hal itu membuat Jack emosi dan menembak kepala Zack. Mendengar suara tembakan membuat Helen kaget. Ia tak menyangka Jack akan menembaknya. Helen semakin dibuat bingung dengan perkara yang akan dihadapi nanti. Namun Jack tidak mengkhawatirkan hal tersebut, karena Helen adalah pengacara dan memiliki relasi dengan jaksa wilayah. Keduanya kemudian berpisah. Martin dan Jack meninggalkan TKP, dan Helen sedang menunggu kedatangan polisi juga. Lalu beralih ke sebuah ruangan tempat James dirawat. Helen lalu menemui James Barr dan menanyainya. Namun James sama sekali tak mengingat kejadian. Di depan Helen, ia bahkan mengakui kejahatan yang pernah ia lakukan di Irak sambil menangis. Helen kemudian memperlihatkan foto lokasi penembakan dan berpura-pura menanyai Barr bagaimanakah ia melakukan tembakan. Tak disangka penjelasan James Barr benar-benar sama dengan penjelasan Jack Reacher.
Sniper yang terlatih tidak akan memilih lokasi yang menyulitkan baginya untuk menembak. Mendengar penjelasan James Barr, Helen hanya tersenyum. Ia berjanji akan membebaskan Barr dari segala tuduhan. Namun James kembali mengingatkan hanya ada satu orang yang mampu menolongnya. Dialah Jack Reacher. Dan film sekian. Ending yang sangat mengesankan. Sebagai pelajaran penting yang mungkin bisa kita dapatkan dari film ini, hati-hati dalam memilih teman. Pastikan dia adalah manusia bukan alien. Jangan mudah percaya pada orang yang baru kita kenal, karena you know lah, dunia ini penuh dengan drama. Banyak kelompok elit yang merasa sebagai superior, tega mengorbankan orang lain, tak peduli itu teman, kerabat, atau kolega, akan mereka lakukan demi ambisi dan kepentingan mereka. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka. Thanks for watching and see you in the next video.